Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga jika kita hitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kaum muslimin jamaah Jumat, pada khutbah yang singkat ini kita akan bawakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau dan juga kepada umat-umat beliau. An Abi Nadir Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kaum muslimin jamaah Jumat, dari Abu Najih Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan wejangan, yang mana wejangan tersebut, pelajaran tersebut adalah pelajaran yang bisa menggetarkan hati. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, dan bisa mengeluarkan air mata. Faqulna, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah mau'izah, pelajaran wasiat yang kau berikan seolah-olah wasiat orang yang akan berpisah. Berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiatnya, memberikan pelajarannya
usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan, wahai kaum muslimin, merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya kepada kita. Ketakwaan merupakan melaksanakan seluruh perintah Allah Tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama kita yang bernama Talib bin Habib, dia mengatakan definisi takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Bahwa ketakwaan adalah engkau melaksanakan ketaatan atas dasar cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau meninggalkan maksiat atas dasar cahaya dari Allah karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketakwaan adalah ta'atullah bimtithali amrihi wajtinabu nahyihi ala ilmin wa basirah. Takwa adalah engkau taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya atas dasar ilmu dan pengetahuan. Itulah ketakwaan, wahai kaum muslimin. Maka ketakwaan adalah seorang muslim menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Yahfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah batasan-batasan Allah, yahfazka. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau. Itulah ketakwaan, wahai kaum muslimin. Seorang muslim yang bertakwa, dia akan melihat aturan-aturan Allah dalam berbuat. Seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah, dia akan melihat aturan-aturan Allah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Bawahan yang bertakwa kepada Allah adalah bawahan atau pegawai yang menunaikan amanahnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaihi 'abdun." Hendaklah kalian mendengar dan patuh walau yang memimpin kalian adalah seorang budak. Hadis ini kaum muslimin jamaah Jumat menekankan kepada kita ketaatan kepada pemimpin. Walaupun pemimpin kita seorang budak yang hina, kita disuruh mendengar dan patuh kepada pemimpin kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Bahkan menasihati pemimpin yang bersalah diatur oleh agama kita. Ketaatan kepadanya diperintahkan oleh agama kita. Muamalah kepadanya, kepada pemimpin kita, adab-adab kepada pemimpin diatur oleh agama kita. Dan sebab itu kaum muslimin, ketaatan kepada pemimpin, interaksi dengan pemimpin ditulis oleh ulama-ulama kita dalam bab akidah. Ulama kita sangat memperhatikan bagaimana seorang muslim mentaati pemimpin yang memimpin mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang apa yang akan terjadi. Siapa saja yang umurnya panjang setelahku,
yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran. Dia akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Rasulullah SAW beliau mengkhabarkan bahwa akan terjadi perpecahan yang banyak. Setelah itu beliau memberikan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Ketika terjadi perpecahan yang banyak, maka Rasulullah SAW memberikan solusi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Inilah solusi wahai kaum muslimin. Ketika perselisihan banyak, perpecahan yang banyak, perpecahan dalam agama, maka solusinya adalah berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, yang dengannya kita selamat dari kesesatan. Maka kita lihat kelompok-kelompok yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, disebabkan mereka tidak berada di jalan Rasulullah dan para sahabat. Mereka tidak meniti jalan sebagaimana yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat memahami lain, mereka memahami lain. Maka kita lihat kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka tidak berada di atas sunnah Rasulullah dan para sahabat. Mereka tidak beragama sebagaimana agamanya Rasulullah dan para sahabat. Padahal agama Rasulullah SAW dan para sahabat telah tertera, telah nampak dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka hendaklah wahai kaum muslimin, jika kita ingin selamat dari kesesatan, maka hendaknya kita beragama, mencontoh agamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan ini kita berada di atas kebenaran. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dalam perkara yang diada-adakan dalam agama, perkara baru dalam agama yang ditambah-tambah oleh orang. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Itulah kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW menasihati umat beliau agar berpegang kepada sunnah Rasulullah dan para sahabat, kemudian beliau mengingatkan, memperingati kita agar berhati-hati dalam perkara agama yang baru yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Orang yang beramal yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, amalannya tertolak. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, perkara baru dalam agama, dhalalatun, sesat. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah, perkara baru dalam agama adalah sesat, wa in ra'aha an-nasu hasanah. Walaupun manusia menganggapnya baik. Itulah kaum muslimin nasihat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadisun hasanun sahih, hadisnya berderajat hasan sahih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan, telah kita sebutkan tadi nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua agar kita meniru, mencontoh para sahabat. Karena siapa saja yang ingin
menjadi orang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah mereka mencontoh para sahabat. Karena para sahabat orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dipuji Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yakni pada masa sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama dan awal masuk Islam dari golongan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, dan golongan ansar, orang-orang yang membantu orang muhajirin, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang yang diridhai Allah, maka hendaklah kita beragama mencontoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi anehnya wahai kaum muslimin, pada masa kita ini terdapat suatu kaum, suatu kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mereka membenci para sahabat, mereka mencela para sahabat, padahal para sahabat adalah orang-orang terbaik yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama ahli sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seseorang yang merendahkan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan sahabat Rasulullah, yang mencela sahabat Rasulullah, fa'lam annahu zindiq. Orang-orang yang mencela sahabat ini adalah orang zindiq, munafik. Itulah kaum muslimin, hendaklah kita berhati-hati kepada orang-orang yang memuji para sahabat, yang mencela para sahabat, bahkan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, kita hendaknya mencontoh mereka dalam beragama jika kita ingin menjadi orang-orang yang selamat agama kita dan berada di atas kebenaran. Kemudian di akhir khutbah ini, kaum muslimin, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.